Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsintina dengan NIM 21060011 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan listing program pada halaman 6 yang ada dalam bahan ajar array dimensi 1. Baris 1 sampai baris 4 merupakan komentar program. Komentar digunakan untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Bagian komentar pada bahasa C atau C++ adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda slash dan bintang. Baris 6 dan baris ke-7 merupakan file header. File header merupakan file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input, output, maupun sebagai sinteks. File header yang kita gunakan di sini adalah conio.h dan stdio.h. Pada baris ke-6, kita menggunakan header conio.h. Conio.h merupakan singkatan dari konsol, input, output header yang dipergunakan untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Fungsi yang ada di dalam conio.h yaitu getch atau getchar, getC, dan clrscr. Pada baris ke-7, kita menggunakan file header stdio.h yang merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C. Akan tetapi, bisa juga digunakan dalam bahasa C++. Fungsi yang ada di dalam stdio.h yaitu printf, puts, putchar, scanf, dan get. Baris ke-9 yaitu fungsi main. Fungsi main berfungsi untuk menjalankan program. Main adalah kode atau fungsi awal yang akan dieksekusi ketika program dijalankan. Di baris ke-10 ini terdapat simbol buka kurung kurawal yang menandakan sebuah skop dalam kode, di mana isi skopnya adalah isi dari fungsi main. Maka, ketika fungsi main dipanggil, isi yang pada skoplah yang dieksekusi, dan di paling akhir harus ditutup juga dengan kurung kurawal. Baris ke-11, in nilai 15. In atau integer merupakan tipe data, nilai merupakan nama array, dan 15 merupakan jumlah elemen array. Maksudnya ialah maksimum integer adalah 15. Baris ke-12, char huruf 15. Maksudnya ialah maksimum karakternya adalah 15. Dan baris ke-13, in i atau dibaca integer kelas i. Selanjutnya baris ke-14, clrscr yang berarti clear screen yang berfungsi untuk membersihkan perintah sebelumnya pada layar. Baris ke-15, ini fungsi perulangan atau looping. For i sama dengan 0, i sampai dengan 15, i++, yang berarti menjalankan perulangan nilai dari variabel i sama dengan 0 sampai i sama dengan 15. Dan setiap naik nilai dari variabel tersebut naik 1, karena ada perintah i++. Baris ke-16, buka kurung kurawal. Selanjutnya baris ke-17, printf. Fungsi printf untuk menampilkan suatu output di layar, yang mana pada layar output nanti akan tertulis masukkan nilai mahasiswa ke-1 sampai ke-15, yang di sini memakai %d yang berarti integer. Baris ke-18 yaitu scanf. Fungsi scanf di sini berfungsi untuk memasukkan data dari nilai mahasiswa. Untuk memasukkan data, scanf ini memakai tanda kutip, dan di sini kita menggunakan scanf dalam kurung kutip %d, karena untuk memasukkan variabel berupa bilangan bulat atau integer. Pada baris ke-19 ditutup kurung kurawal. Selanjutnya, baris ke-20 sama dengan baris ke-15.
Ini fungsi perulangan atau looping. For I sama dengan 0, I sampai dengan 15, I++. Baris ke-21, buka kurung kurawal. Selanjutnya, baris ke-22, kita menggunakan fungsi if. Fungsi if berfungsi untuk menampilkan data huruf dari nilai mahasiswa. Jika nilai mahasiswa diisi dari rentan 81 sampai 100, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf A. Apabila nilai mahasiswa tidak berada di rentan angka tersebut, maka program akan menjalankan fungsi if selanjutnya. Dan apabila tidak juga, maka program tersebut akan menjalankan fungsi if seterusnya. Seperti yang kita lihat pada baris 24 dan 25, jika nilai mahasiswa berada di rentan 71 sampai 80, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf B. Sedangkan pada baris 26 dan 27, jika nilai mahasiswa berada di rentan 56 sampai 70, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf C. Dan pada baris 28 dan 29, jika nilai mahasiswa berada di rentan 41 sampai 55, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf D. Baris selanjutnya pada baris 30 dan 31. Apabila nilai mahasiswa tidak berada di rentan 41 sampai 100, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf E. Pada baris ke-32 ditutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya, pada baris ke-33, ini fungsi perulangan atau looping. For I sama dengan 0, I sampai dengan 15, I++. Selanjutnya, baris ke-34, printf. Fungsi printf berfungsi untuk menampilkan suatu output pada layar, yang mana pada layar nanti akan tertulis nilai mahasiswa ke-1 sampai dengan 15, I++, serta nilai huruf yang telah disebutkan seperti A, B, C, D, atau E, yang nantinya akan menampilkan hasil setelah mengisi masukkan nilai mahasiswa ke persen D tadi. Misalnya, pada nilai mahasiswa ke-1 saya mengetik 83, maka output nanti adalah nilai mahasiswa ke-1 sama dengan 83, nilai huruf A. Selanjutnya, baris ke-35, gets, yang berfungsi untuk membaca input dari keyboard. Gets ini merupakan singkatan dari get karakter. Terakhir, ditutup dengan kurung kurawal. Kita coba compile. Program tidak bisa dijalankan karena error pada baris 14 di bagian CLRSCR. Maka untuk menggantikan peran CLRSCR ini, saya akan menambahkan file header include stdlib.h, dan ini diganti dengan sistem CLS. Kita coba compile. Dan kita coba running. Kita coba masukkan nilai mahasiswa ke-1 sampai dengan nilai mahasiswa ke-15. Maka bisa kita lihat tampilan output dari listing program yang telah kita buat tadi seperti ini. Baiklah,
Itulah penjelasan listing program halaman 6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.